Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Walid Umar. Pada video kali ini kita akan mempraktekkan ya terkait tahapan untuk melakukan implementasi konfigurasi routing dynamic pada ViOS ya. Pada ViOS router kita bisa lihat di sini kita sudah punya 1 2 3 4 5 6 7, ada 7 network. Jadi kita akan menghubungkan seluruh perangkat yang ada di sini ya menggunakan routing dynamic ya, dan routing dynamic yang akan kita gunakan adalah routing dynamic BGP ya, atau Border Gateway Protocol. Routing dynamic BGP sendiri merupakan routing yang digunakan ya sebagai backbone dari konektivitas internet di jaringan publik saat ini ya. Jadi kita dapat terkoneksi ke internet melalui provider itu, tentunya terhubung melalui atau menggunakan protokol routing BGP ya, agar kita dapat terhubung ke server Google, agar kita dapat terhubung atau berkoneksi atau terkoneksi dengan orang lain yang berada di daerah atau lokasi yang berbeda dengan kita. Jadi semuanya itu menggunakan protokol routing BGP ya. Jadi kita akan langsung saja melakukan proses konfigurasinya ya. Sekali lagi saya saat ini menggunakan aplikasi simulator ya, sehingga mempermudah kita untuk bisa memahami proses konfigurasinya. Oke, kita mulai konfigurasinya dari router ViOS Sulawesi ya. Di sini kita masuk dulu ke configuration mode-nya. Oke, sudah masuk ke configuration mode. Selanjutnya kita akan lakukan setting ya. Jadi sebelumnya kita sudah setting IP address. Jadi kita akan langsung melakukan proses konfigurasi BGP ya. Jadi set protokol. Kita bisa pilih di sini ya, bisa dipilih BGP. Terus kita bisa masukkan AS number yang kita sudah tentukan di sini ya, 91101. Selanjutnya kita bisa daftarkan ya network yang terhubung. Misalnya network yang terhubung adalah network yang terhubung langsung ya. Dalam hal ini kalau di Sulawesi itu ada dua network, ada network 10.10.0 dan network 11.11.0 11.30. Oke, kita tambahkan juga network yang kedua. Networknya itu 11.11.0 11.30. Oke, kita sudah berhasil menambahkan networknya ya. Nah, selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi neckbore ya. Jadi kita akan setting neckbore agar router BGP yang ada di Sulawesi dapat mengenali neckbore atau tetangga, yang dimana tetangga tersebut adalah router yang terhubung langsung ya. Jadi kita akan setting neckbore-nya. Jadi set protokol BGP 9110, neckbore-nya kita tentukan berapa IP address-nya ya, 10.10.10.2. Terus kita kita remote AS ya. Oke, remote AS number-nya untuk 10.10.2 adalah 91102. Oke, jadi sudah kita lakukan hal yang sama juga di 11.11.11.2 remote AS 91104. Oke, kita pastikan IP address-nya ya. IP address-nya oke, di sini pakai satu semua. Jadi neckbore-nya adalah menggunakan IP address yang kedua ya. Oke, setelah kita konfigurasi di sisi Sulawesi, kita akan commit dan kita akan simpan konfigurasinya. Setelah itu kita bisa pindah ke ViOS yang selanjutnya ya, Kalimantan. Di sini kita configure. Terus kita bisa set protokol BGP 91102, network yang akan kita masukkan 0/30. Oke, kita tambahkan lagi
12.12.12.0/30 dan network lokal kita ya, 22.0/29. Jangan lupa kita setting BGP neckbore ya. Neckbore-nya adalah 10.10.10.1. Remote AS-nya 91101. Oke, selanjutnya kita perlu tahu berapa IP address 12.12. Oke, jadi kita set protokolnya 12.12.2 ya. 12.2. Oke, remote AS-nya itu 91103. Oke, kita bisa commit dan kita bisa save konfigurasinya. Oke, kita pindah ke Maluku ya. Kita pindah ke Maluku, kita configure, kita set protokol BGP 91103, network kita masukkan network 25.0/29. Selanjutnya 12.12.12.0/30 dan 13.13.0 ya. Jadi yang kita masukkan adalah network yang terdaftar ya pada router tersebut. Selanjutnya kita setting neckbore-nya. Neckbore yang pertama adalah 12.12.1 ya. Neckbore-nya 12.12.12.1. Remote AS-nya 91102. Terus kita setting juga BGP 91103, neckbore-nya 13.13.13.1, remote AS-nya 91104. Kita commit dan kita save ya konfigurasinya. Oke, selanjutnya kita setting untuk file OS yang terakhir ya, configure. Selanjutnya kita set protokol BGP, terus AS number-nya network 24.0/29, terus 13.13.13.0/30 dan 11.11.0/30. Selanjutnya kita setting neckbore-nya ya, BGP 91104. Neckbore-nya di sini 11.11.11.1, remote AS-nya 91101. Selanjutnya kita set lagi ya untuk neckbore 13.13.13.2 ya, remote AS-nya 91103. Kita commit dan kita save. Jadi ya simple ya konfigurasinya. Kita melakukan konfigurasi yang hampir sama ya di masing-masing router, dimana kita setting protokol BGP dengan AS number yang sudah kita tentukan. Setelah itu kita memasukkan network ya yang terhubung dengan masing-masing router ya. Kita bisa lihat tadi di Sulawesi kita masukkan 2 network, di Kalimantan kita masukkan 3 network, di Maluku juga 3 network, di Jawa juga 3 network ya. Itu karena kenapa ada perbedaan di Sulawesi, karena di router Sulawesi itu hanya terhubung dengan 2 network ya, makanya kita hanya menambahkan 2 network ya. Akan berbeda jika client router Sulawesi memiliki klien ya. Jadi selanjutnya kita melakukan konfigurasi neckbore ya yang berfungsi untuk agar kita dapat saling tukar menukar routing table ya antara file OS di router yang satu dengan router yang lain. Jadi ini adalah cara kita melakukan konfigurasi agar network yang kita miliki dapat di broadcast atau dapat terbroadcast ke router yang lain secara dynamic ya. Jadi kita tidak perlu melakukan proses konfigurasi secara manual lagi. Seperti itu caranya. Selanjutnya kita bisa cek sebenarnya menggunakan show IP BGP ya. Oke, kita exit dulu harusnya. Show IP
BGP. Oke, neckbore. Oke, kita bisa lihat di sini kita bisa memantau ya neckbore yang sudah network yang sudah diterima ya, network yang sudah melakukan update. Kita bisa lihat BGP neckbore adalah 10.10.2, remote AS-nya 91102, local AS-nya 91101, sudah established ya, sudah up 4 menit. Selanjutnya kita juga bisa lihat neckbore yang satunya lagi ya, yaitu neckbore yang dimiliki oleh router Sulawesi adalah Jawa, di mana neckbore-nya adalah 11.11.2. Oke, di sini kita juga bisa lihat daftar prefix ya yang sudah masuk. Totalnya ada 7 prefix ya. Kita bisa lihat di sini, kita bisa hitung di sini 1 2 3 4 5 6 7. Jadi semua prefix yang ada pada jaringan kita itu semuanya sudah broadcast ya. Dan di sini kita bisa lihat di router Sulawesi sudah punya 7 prefix ya. Di router IP BGP juga sudah punya 7 prefix ya. Nah, selanjutnya kita bisa melakukan uji coba ya untuk koneksi dari klien kita. Misalnya kita ingin terkoneksi dari virtual PC Jawa ke Maluku ya, bisa kita koneksikan 25.2. Oke, bisa terkoneksi dengan baik. Kita juga bisa ping ke 22.2. Oke, bisa ngeping stabil. Dan kita juga bisa uji dengan menggunakan trace ya, trace spasi 22.2. Kita bisa lihat untuk mencapai 22.2 dia akan ke gateway dulu. Setelah itu trafficnya akan diteruskan ke router Sulawesi. Setelah masuk ke router Sulawesi akan di forward ke router Kalimantan ya. Jadi kalau di routing BGP itu semua konfigurasi itu dapat dilakukan secara otomatis ya. Oke, di sini kita akan coba untuk memutuskan rutenya ya, apakah bisa terkoneksi. Kita bisa trace ya, kita bisa lihat ketika rute yang awalnya melalui 11.11.1 kita putus, sekarang dia bisa secara otomatis bisa langsung membelokkan trafficnya ke router Maluku ya, sehingga proses pingnya tetap bisa berjalan meskipun rutenya yang kita lalui sebelumnya putus ya. Kita juga tentunya bisa menyambungkan kembali agar kita bisa melihat ya apakah ketika disambungkan kembali tracernya bisa kembali ke normal. Oke, kita bisa lihat tetap dia melewati 13.13.2 ya, karena yang menentukan mau lewat mana dan mau menuju kemana itu adalah si protokol BGP-nya itu sendiri. Jadi seperti itu routing BGP. Kita sebagai administrator tinggal melakukan konfigurasi untuk routingnya. Semua pekerjaan atau semua informasi routingnya itu akan didistribusikan dan akan dikonfigurasikan secara otomatis atau secara dinamis oleh router VoIP-nya sendiri. Oke, sekian video tutorial kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.